Yang depan, gerak. Jaga, gerak. Ya, Yuda silahkan masuk. Dari Yuda dulu. Yuda. Lanjut. Sambung ya. Baca danta. Good morning, student. Good morning. How are you today? How are you? I'm fine. Okay, fine. Very good. Jadi sebelum belajar, dipersilakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Biasa ya, ayat pendek. Mungkin hari ini ayat isi dibaca. Persilakan secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak. Ada yang izin. Jadi yang izin kalau yang Nesa sakit ya. Zaki izin Pak. Zaki izin. Dan yang lainnya tidak ada kabar. Ada mungkin yang sedang diproses. Ya, silakan keluarkan bukunya. Kita kembali mempelajari yang sudah kita pelajari kemarin tentang descriptive text. Memahami personal pronoun dulu. Nah, di pronoun sebelum kita masuk menggambarkan orang. Kemudian kata-kata yang kita gunakan, Sarul, nah, yang kita gunakan di situ adjektif, kata sifatnya apa? Tall, short, fat, slim, beautiful, handsome, smart, long, curly, pointed, etc. dan lain-lainnya yang nanti akan kita pahami. Nah, this is for the example. Ini untuk contohnya. She is beautiful Pak. Nah, Rizky, kita coba dengarkan ya bacaannya. She is tall. She is slim. She is beautiful. She is smart. Do you know the meaning? Tahu artinya? She is tall. Dia tinggi. She is slim. Slim. Ramping. She is beautiful. Cantik. She is smart. Ya, pintar. Oke. Nah, itu bagaimana kita Nah, coba dibaca. Mulai yang pertama. She is tall. She is tall. She is slim. She is Oke, she is beautiful. Kemudian yang terakhir, she is smart. Oke, ini kita bisa menggambarkan orang. Oke, siapa yang berani mengucapkan kalimat atau percakapan tentang Raffi Ahmad? Azifa ya. Kemudian yang menjawab Marsha. Coba. Ya, kita mulai. Do you know? Yes. Yes, I do. He is. Kemudian he has. Oke. Next, ada yang berani? Yang langsung membacakan? Nah, kalau masih ragu-ragu boleh kita tuliskan. Nah, bagi yang masih ragu membacakannya dituliskan. Coba Rafli. Yes, I do. She is tall. She is dark. He has pointed nose. Oke, good. Oke, ulang. Yes, I do. Sarul diulang pertanyaannya. Do you know Natasha Wilona? Yes, I do. What Yes. she like? I do. What is she like? She is tall. She is slim. She is beautiful. Smart. She has long hair. Yes. She has pointed nose. Oke, very good. Fun. Nah, kita bikin kelasnya kelompok ya. Jadi sekarang tugas per kelompok itu membuat percakapan pendek boleh. Kemudian boleh juga membuat teks pendek tentang orang, menggambarkan orang ya. Boleh percakapan dialog, boleh teks bacaan, boleh komik. Artinya percakapan dalam bentuk gambar, kemudian ada komiknya. Ya. Tolong. Ciri-ciri. Ya betul-betul kan? Betul-betul. Iya. Apa terjadi dengan user?
Bisa, Pak? Tidak bisa? Nah, diskusikan. Buat salin, kemudian kalau enggak Oke, kelompok dulu. Oke, selamat. Yang lain dengarkan ya. Listen your friend. He is a fat boy. He has curly hair. He has a pointed nose. He is not short or fat. He is a boy. 13 years. 17 years. He wears SMP and 3 batang. Nah, itu yang kelompok pertama ya. Nah, oke. Start. Listen your friend. Dia membacakan teksnya ya. Nah, dengarkan temannya. Oke. Do you know the joke? Yes, I do. Where is Eli? He is very boy. Yang lain dengarkan ya. Nor he is not short or thin. He is about 13 and he got to Pembelajaran kita hari ini kita mempelajari tentang descriptive text. Jadi yang bisa kita pahami sekarang bagaimana kita menjelaskan ciri-ciri orang, kemudian hewan ataupun tumbuhan dan juga benda-benda. Jadi mungkin kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang kita persilakan kepada ketua kelas kembali untuk mengingatkan tema. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan apa yang telah direncanakan dalam pembelajaran, kemudian apa yang telah dilaksanakan dan apa yang akan direncanakan ke depannya. Dalam pelaksanaan perencanaan pembelajaran yang telah saya buat dalam sebuah RPP, di sana saya telah mencoba memasukkan unsur-unsur kompetensi sosial emosional. Kemudian di sana juga telah adanya diferensiasi yang saya laksanakan. Salah satu diferensiasi ada diferensiasi proses, kemudian juga dalam diferensiasi produk. Jadi dari semua kesiapan tadi sudah cukup bagus kalau menurut penilaian saya dalam penyusunan RPP-nya. Mungkin yang perlu ditambahkan dari segi pelaksanaan dalam pembelajaran, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran kalau sosial emosionalnya itu sudah ada. Kita memulai dari menjelang memasuki ruangan kelas, siswa diharapkan berbaris kemudian bersalaman untuk menguatkan karakter siswa agar bisa saling menghargai dan disiplin.
Kemudian dalam proses selanjutnya kita sosial emosionalnya kegiatan rutin berdoa, dan tambahannya lagi kita juga membaca ayat suci Al-Quran setiap pagi sebelum proses pembelajaran. Ini juga sangat bermanfaat nanti bagi perkembangan jiwa siswa tersebut. Kemudian dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan sosial emosional kita bagi dalam kelompok. Jadi dalam pelaksanaan kerja kelompok, siswa diharapkan mampu berkomunikasi dengan temannya dan menjalankan semua kegiatan pembelajaran berkelompok dengan peduli dan juga aktif dalam diskusi. Namun masih ada sebagian siswa yang vakum, artinya tidak, yang pasif ya, yang tidak aktif dalam proses kerja kelompok. Namun tetap berusaha kita bimbing agar siswa tersebut bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Jadi dia mungkin bisa memiliki rasa percaya diri untuk menyampaikan apa yang dia miliki dalam pikiran, namun dia akan bisa menyampaikannya dengan lugas tanpa ada rasa takut. Selanjutnya proses yang dilaksanakan adalah bagaimana caranya kita melakukan bimbingan pada siswa agar siswa tersebut mampu untuk berkontribusi dalam kelompoknya, dan kemudian bagaimana mereka juga mampu mempresentasikan hasil yang telah dijalankannya. Nah, di sini dari hasil kita juga merencanakan untuk mendiferensiasi produk, artinya siswa dibebaskan apakah nanti hasilnya akan membuat sebuah percakapan pendek atau sebuah percakapan dalam bentuk komik yang dia susun, atau dalam sebuah teks verbal yang akan disampaikan. Nah, dalam pelaksanaannya mungkin tidak terkejarkan bagi sebagian siswa untuk mengajarkan komik dengan waktu yang tersedia, namun sudah ada sedikit gambarannya, dan yang berani menampilkan untuk pertama percakapan yang dibuat di kelompoknya, kemudian sebuah teks verbal yang juga dibuat dari kelompoknya yang disampaikan berdasarkan kisi-kisi ataupun urutan-urutan dari gambaran atau deskriptif seseorang. Nah, dalam hal ini mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari perencanaan ataupun dalam pelaksanaan. Kedepannya kita akan lebih optimal lagi mengkondisikan kelas supaya semuanya aktif dalam belajar. Kemudian agar juga semua siswa mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk bisa mengikuti pembelajaran, sehingga rasa percaya dirinya terbangun, kemudian kepeduliannya kepada teman-teman juga terbangun, dan hasil akhirnya siswa memiliki kompetensi yang diharapkan dan juga pengetahuan yang dia miliki akan mampu dia implementasikan dalam pembelajaran maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, mungkin hal ini yang dapat kami sampaikan dalam refleksi kali ini. Lebih dan kurang kami mohon adanya saran dan petunjuk ataupun saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.